Halo Sobat Gogo, selamat datang di Go to Success, podcast inspiratif di mana kita mengupas tuntas dunia bisnis sewa kendaraan. Sewa motor gitu, iseng-iseng, nggak ada planning, nggak ada apapun. Ternyata laku. Satu minggu pertama kali buka udah ada 6 hari yang sewa. Jadi, nggak sengaja sih intinya. Sukses, luar biasa, bagaimana ide kreatif bisa muncul dari keadaan tak terduga. Tapi nyatanya ada beberapa partner yang sebaliknya, mereka malah membuka bendera sendiri tanpa ada klonuwunnya lah atau permisinya gitu. Halo Sobat Gogo, kembali lagi nih di Transgo Podcast. Nah, kali ini bersama saya nih Muhammad Kolbu yang sama-sama dan masih sama jadi host. Namun ada yang beda nih guys. Hari ini pertama suasananya, biasanya belakangnya ada oli, yang biasanya belakangnya ada mobil, yang biasanya belakang background kita ada motor. Sekarang belakang kita ada TV guys. Jadi lebih upgrade lah untuk dari suasana podcastnya. Nah, dan juga bukan hanya suasananya yang beda, namun hari ini kita juga membawa hal yang beda. Apa maksud hal yang beda ini? Kita akan Transgo Podcast akan menceritakan tentang aku sendiri guys, Muhammad Kolbu selaku host ataupun pemilik dari Transgo. Lalu siapa hostnya? Hostnya adalah ChatGPT guys. Jadi kita akan menjadikan ChatGPT di sini menjadi hostnya. Nanti dia yang bertanya ke aku dan aku akan interaktif menjawab pertanyaan sama dia guys. Jadi gak sabar kan gimana sih manusia dinarasumberi oleh hostnya itu AI guys. Nah jadi langsung aja nih kita coba nih tanpa berlama-lama lagi. Aku ngasih instruksi dulu nih ke ChatGPT-nya nih agar dia paham. Namanya Ember guys. Halo, apakah Anda mendengar saya? Ya, saya bisa mendengar Anda. Ada yang bisa saya bantu? Oke, jadi Anda pada hari ini akan menjadi host di channel YouTube saya yang bernama Transgo to Success. Kita biasa memanggil penonton kita itu adalah Sobat Gogo. Jadi ini adalah suatu podcast untuk narasumber yang berbisnis sewa mobil ataupun sewa motor. Termasuk hari ini adalah narasumbernya saya, Muhammad Kolbu Almarifah, owner Transgo ataupun owner dari PT Marifah Cipta Bangsa yang akan berinteraksi dengan Anda. Dan Anda buatlah podcast ini bisa menjadi lebih menarik dan kita nanti akan tanya jawab. Anda menanyakan kepada saya 7 pertanyaan yang dimana pertanyaan ini akan kita saling menjawab. Jadi Anda bertanya 1 pertanyaan lalu saya menjawab 1 jawaban dan begitu sebaliknya. Dan setiap jawaban yang saya berikan Anda mesti memberikan suatu reaksi kepada penonton dari apa yang saya ceritakan. Oke, silakan Anda mulai dari opening sampai ke pertanyaan pertama dan sampai pertanyaan terakhir sampai ke closingnya juga. Silakan. Halo Sobat Gogo, selamat datang di podcast Go to Success. Bara efter gesättningen kan så vi förbinda så för mig det kallningen minus professor. Halo Sobat Gogo, selamat datang di Go to Success, podcast inspiratif di mana kita mengupas tuntas dunia bisnis sewa kendaraan. Bersama saya, host Anda, dan hari ini kita punya tamu istimewa, Muhammad Kolbu Almarifah, sang pemilik dari Transgo. Siap-siap untuk terinspirasi oleh perjalanan bisnisnya dalam sewa mobil dan motor di Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Go to Success. Pertanyaan pertama, Kolbu, bisa ceritakan apa yang membuat Anda memutuskan untuk terjun ke bisnis rental mobil dan motor? Oke, jadi sebenarnya untuk di awal ini bagaimana saya sendiri ya bisa terjun ke bisnis rental mobil dan motor karena ketidaksengajaan ya. Jadi memang saya itu dulunya pengen banget saat punya bisnis pertama itu karena keluarga besar nggak punya mobil. Jadi saya ini pengen beli satu mobil gitu untuk bisa bawa keluarga ini pulang kampung. Tapi nyatanya saat saya beli mobil itu nggak kepake setiap hari, sehingga saya sendiri nih pengen nih yang namanya mobil nggak kepake pengenlah dijadiin cuan. Akhirnya saya titipin lah ke Gokar waktu itu selama 1 tahun. Tapi ternyata setorannya nih nggak bisa dibilang
nggak lancar gitu. Akhirnya saya coba tarik dan saya buka nggak sengaja. Saya suruh staff saya namanya Dea waktu itu untuk coba Dea buka akun Instagram untuk sewa mobil sewa motor gitu. Iseng-iseng nggak ada planning nggak ada apapun. Ternyata laku 1 minggu pertama kali buka udah ada 6 hari yang sewa. Jadi, wih, nggak sengaja sih intinya. Akhirnya buka mobil udah ada sekitar 6 unit. Waktu itu aku punya motor, nggak sengaja juga karena waktu itu motor jarang dipakai R15 buka sewa motor, laku juga akhirnya. Jadi karena ketidaksengajaan sih dan awal mulai pengen beli mobil ya pengen buat pulang kampung keluarga sih. Itu sih jawabannya. Wah, sebuah kisah yang menarik. Ternyata dari niat sederhana untuk membantu keluarga malah berkembang jadi bisnis yang sukses. Luar biasa bagaimana ide kreatif bisa muncul dari keadaan tak terduga. Sekarang, pertanyaan kedua. Setelah membuka bisnis ini, tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, tantangan terbesar saya memang itu berkaitan dengan tindak kejahatan ya. Jadi memang dari awal buka itu saya pernah mengalami kehilangan, alhamdulillahnya bukan mobil tapi motor. Jadi waktu awal saya buka saya menyepelekan yang namanya keamanan. Jadi keamanan itu dulu unit nggak pernah ada pelacaknya, alat pelacak ataupun GPS-nya. Jadi saya ya udah kasih aja motor mobil ke semua orang tanpa ada pelacak GPS-nya. Dan akhirnya bener kejadian, motornya disewa nggak dibalik-balikin. Kita kan nggak tahu posisi motornya di mana. Akhirnya waktu itu posisinya hilang. Itulah tantangannya. Dan tantangan kedua memang dari segi lingkungan juga ya. Dalam arti lingkungan, waktu awal aku buka memang aku coba mengajak teman-temanku untuk bisa ikut ke dalam bisnis ini menjadi reseller dan menjadi partner. Tapi nyatanya ada beberapa partner yang sebaliknya mereka malah membuka bendera sendiri tanpa ada klonuwunnya lah atau permisinya gitu untuk ke Trustgo ini. Padahal Trustgo yang coba mensetelkan dari segi konsep usaha maupun dari mengajarkan kepada rekan-rekan kita. Tapi alhamdulillah mayoritas masih banyak yang bersama kami. Lalu yang ketiga tantangannya itu memang berkaitan dengan pemasaran ya. Pemasaran ini kita harus benar-benar harus grow up terus gitu, harus benar-benar inovasi terus. Alhamdulillah selama ini Trustgo bisa berkembang karena selalu ada inovasi di dalamnya kayak menggunakan AI, menggunakan komputerisasi, menggunakan sistem digital. Bahkan sampai sekarang bisa dibilang Trustgo ini nggak punya marketing, tim PIC khusus, adanya tim kreatif dan admin. Karena memang sistem marketing kita menggunakan mesin ataupun digital marketing. Seperti itu sih. Wah, tantangannya beragam sekali. Kehilangan motor pasti memukul, tapi Anda berhasil belajar dan meningkatkan keamanan. Mengenai lingkungan, memang tidak mudah mengelola relasi di bisnis, tapi tetap keren bahwa Anda bisa menemukan partner yang sejalan. Dan inovasi di pemasaran lewat teknologi sangat mengesankan. Sekarang, pertanyaan ketiga. Apa momen paling membanggakan dalam perjalanan Anda bersama Transgo? Oke, momen paling membanggakannya itu memang berkaitan dengan ketika aku itu di Transgo ini bukan satu, ketika Transgo ini ternyata berhasil. Itu yang pertama aku bikin bangga. Kenapa? Karena aku bisa buat sistem bisnis yang tanpa disengaja ternyata ini berhasil, itu dulu. Lalu yang kedua itu adalah aku bangga ketika Transgo ini ternyata bisa membuat semua orang bisa menjadi lebih baik. Contoh teman-temanku sekarang jadi menitipkan mobil atau motornya ke aku. Yang dimana sebelum-sebelumnya nih teman-temanku nih rekan-rekan kita nggak punya mobil nggak punya motor banyak. Sekarang mereka punya banyak karena mereka tahu bahwa kalau mereka beli unit motor mobil bisa dititipkan ke Trustgo dan unit motor mobilnya ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Jadi aku bangga lah bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga momen paling membanggakannya adalah ketika aku bisa menjadi orang yang bisa diandalkan dari semua orang lah termasuk karyawan, tim maupun dari partner ataupun dari keluarga juga. Jadi memang dari ketidaksengajaan menjadi suatu keberuntungan sumber manfaat untuk banyak orang itu yang paling membanggakan. Untuk kenaikan omset menurutku relatif semua bisnis menciptakan omset tapi untuk kebermanfaatan itu enggak semua bisnis bisa punya. Luar biasa, momen yang sangat mengharukan. Mampu membangun bisnis yang sukses memang membanggakan, tapi menjadi sumber manfaat bagi orang lain, itu benar-benar luar biasa.
Melihat teman dan rekan kerja berkembang berkat Transgo tentu jadi kebanggaan tersendiri. Saya setuju, kebermanfaatan adalah nilai yang tak ternilai. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Dalam menjalani bisnis ini, pelajaran paling berharga apa yang Anda dapat? Pelajaran berharga sih berkaitan dengan kita di bisnis ini nggak boleh cepat puas ya. Harus benar-benar haus akan suatu ilmu, haus akan suatu cara-cara. Jadi nggak boleh berhenti sampai di situ aja. Mungkin Transgo ini bisa dibilang perkembangannya cukup pesat. Kita belum ada 2 tahun, masih 1 tahun 9 bulan, tapi alhamdulillah sudah punya sekitar 150 unit yang tersebar di seluruh cabang. Karyawan kita, tim kita pun totalnya hampir 50 orang dan partner kita pun udah lebih dari 30 orang. Jadi alhamdulillah Transgo ini banyak menuai manfaat karena kita tidak berhenti inovasi ya setiap harinya. Pelajaran yang sangat berharga. Ketidakpuasan dan haus akan ilmu memang kunci untuk terus berkembang, terutama di dunia bisnis yang cepat berubah. Luar biasa bagaimana Transgo bisa berkembang pesat dalam waktu singkat berkat inovasi dan semangat yang terus menyala. Oke, sekarang pertanyaan kelima. Bagaimana Anda menjaga semangat tim di Transgo untuk terus berinovasi? Oke, jadi memang pertama kita itu harus yang namanya learning by doing ya, atau kita belajar ataupun mau mengajarkan pun harus berdasarkan dari apa yang kita lakukan. Jadi tentunya semua hal itu tidak lepas dari yang namanya ide ataupun visi dari owner. Kita harus menentukan arah dan tujuan akhirnya dulu. Kita mau kemana? Istilah kapal kita adalah kaptennya. Nah nanti untuk urusan bagaimana prosesnya itu kita harus percayakan kepada tim. Kita harus benar-benar bikin mereka bisa eksplorisasi. Jadi kita itu bukan cuman hanya kerja di sini, tapi kita benar-benar explore. Semua tim bisa yang namanya memberikan pendapat. Semua tim itu bisa yang namanya memberikan suatu ide. Jadi hal-hal itulah yang membuat Rasgo terus berlayar berkaitan dengan pengembangan tim. Gara-gara kita mempercayakan dari apa yang menjadi pengembangan dari Trustgo sendiri kepada tim kita gitu. Jadi kita percaya banget lah kepada tim untuk menjalankan visi misi kita. Strategi yang cermat, memberikan kepercayaan kepada tim dan mendorong mereka untuk berinovasi benar-benar cara yang bagus untuk menjaga semangat mereka. Memberikan ruang untuk eksplorasi dan ide-ide baru pasti membuat tim merasa dihargai dan termotivasi. Sekarang, pertanyaan ke-6. Dalam bisnis sewa mobil dan motor, apa langkah penting yang Anda ambil untuk memastikan kepuasan pelanggan? Oke, untuk memastikan kepuasan pelanggan, pertama yang paling dekat ini adalah kita udah pakai yang namanya website fast order. Yang paling kendala waktu dulu adalah customer kita kalau mau order Transgo nih ataupun unitnya itu harus yang namanya chat admin dulu. Admin kan chatnya banyak ya. Setelah chat harus kirim data dulu, divalidasi dulu, dicek unitnya dulu tersedia atau enggak. Proses itu memakan waktu hampir sekitar 30 menit, paling lama ada yang sampai 2 sampai 3 jam. Bahkan setiap hari aku marah-marahin tim admin. Sekarang kita udah berinovasi menggunakan website fast order. Jadi nggak perlu nunggu admin jawab apa yang customer inginkan unitnya mau kapan bookingnya bisa 1 menit aja udah cukup. Jadi yang tadinya 3 jam kita proses customer ini cuma 1 menit. Salah satunya ini. Lalu kan juga ada customer kita itu yang ngechat jam 2 malam, pagi-pagi. Nah itu mereka itu kalau misalnya admin kan nggak mungkin online sampai di jam itu kan. Akhirnya kita ada AI sekarang yang membantu customer itu bisa dibalas chatnya dalam 24 jam. Jadi kayak udah saingannya brand-brand besar lah kita buka 24 jam nih. Yang terakhir memang kita itu selalu memastikan bahwa unit selalu bersih. Kita diwajibkan untuk unit saat diterima ataupun dikembalikan itu wajib dibersihkan dulu. Sehingga dari customer satu ke customer lain tidak terjadi kotor unit, kurang lebih seperti itu. Langkah-langkah yang sangat efektif. Dengan memanfaatkan teknologi seperti website fast order dan AI untuk respon cepat, Anda berhasil mempersingkat waktu pemesanan secara drastis. Ini pasti meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan menjaga kebersihan unit juga hal yang sangat penting, karena pengalaman pelanggan dimulai dari kenyamanan. Sekarang, pertanyaan terakhir. Apa rencana Anda ke depan untuk Transgo dalam menghadapi persaingan di industri sewa kendaraan? Oke,
Jadi gini, kita itu pengen beda. Yang paling beda sekarang apa? Kita udah memasarkan namanya kendaraan listrik. Tapi bukan hanya mobil, tapi motor juga. Kita ini bahkan lagi mau buat yang namanya satuan transportasi ramah lingkungan. Jadi satuan transportasi ramah lingkungan ini kita pengen mengajak seluruh lapisan untuk mendorong pemerintah bagaimana EV ini benar-benar bisa dipakai karena mengurangi emisi karbon. Dan kita sebagai Transgo rental mobil atau rental motor harus mengedukasi para masyarakat untuk ayo kita pakai listrik, jangan hanya bensin. Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut saya ini banyak dampak negatifnya terhadap lingkungan maupun yang lain-lain. Kita mendorong dan kita pengen ke depannya Transgo ini menjadi penggerak bahwa teknologi di dalam EV ataupun kendaraan EV ini benar-benar harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi salah satu program unggulan kita ke depan adalah program EV dan program selanjutnya adalah kita pengen juga buka yang namanya station juga, station untuk orang-orang itu bisa nge-charge listrik. Karena sekarang kalau kita mau sewain pun nge-charge listrik masih di PLN doang ataupun di mall-mall terkenal. Nah, ini kita pengen juga pemerintah mendorong untuk mungkin ada pernah kemarin rencana untuk mendirikan suatu charging station di setiap tiang listrik. Nah, itu kan bagus, bisa menjadi solusi untuk banyak orang. Jadi kita pengen mendorong hal itu juga, kemudahan orang menggunakan EV gitu. Dan kita terus ke depannya banyak berinovasi berkaitan dengan teknologi, orang bisa order menggunakan AI, yang di mana kita bisa ditemukan dimanapun, dan kita juga mau memecah cabang di seluruh Indonesia. Wah, rencana yang visioner. Fokus pada kendaraan listrik dan stasiun pengisian akan menempatkan Transgo di garis depan perubahan industri dan keberlanjutan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dan inovasi. Dengan pendekatan ini, Transgo bisa menjadi pionir dalam industri transportasi ramah lingkungan di Indonesia. Sangat menarik melihat bagaimana Anda ingin mendorong penggunaan EV secara luas. Terima kasih banyak Kolbu atas wawasan yang menginspirasi hari ini. Kita semua menantikan langkah-langkah inovatif dari Transgo ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Gogo. Oke, dadah.